kontroversi soal sekolah tatap muka. Menurut Mas Gary, setuju nggak? Kasihan sama orang tua, harus bisa jadi guru, harus Berarti- cari duit buat kuota. Berarti setuju ya? Enggak, Setuju kalau anak sekolah itu sudah mulai. jadi pemalasan bang, tak pengennya pegang HP terus, tinggalin dikit malah main game. Iya. Anak gua tuh bang yang kelas 6 doh, minta ampun apaan. Berarti lu setuju dong? Setuju apa? Kalau anak sekolah udah mulai sekolah lagi tahun 2000. Setuju banget, Setuju banget ya? setuju banget. Tapi kan vaksinnya belum ketemu, Ger. Lu nggak khawatir anak nanti kena corona? Anak gua masih ada cadangan bang, Masih ada cadangan maksudnya? masih segala sesuatu atas izin Tuhan. Iya, betul. Ya walaupun antisipasi, tapi kan masih ada cadangan kedua. Anak kedua gitu. Cadangan keduanya itu segala sesuatu atas izin Tuhan. Bener bang. Nggak ngerti gua. Gimana? Ya kita kan udah antisipasi pakai apa segala perlindungan diri. Nah, Protokol kesehatan ya? iya protokol kesehatan. Satu lagi ada harapan lagi, segala sesuatu atas izin Tuhan. Ya, jadi kalau misalkan kena itu karena takdir, karena izin Tuhan. Iya, berusaha udah kan pakai jaga diri. Oh gitu. Iya. Enggak, maksudnya kan kadang-kadang kan kalau anak kecil kan suka ini, Ger. Adaptasinya tuh terhadap protokol kesehatan kan masih belum seperti beda sama kita kayak yang udah dewasa kan. Kalau lu, gua, Febri mungkin dia sudah bisa beradaptasi kalau misalkan jangan deketan, jaga jarak, pakai cuci tangan, pakai masker. Kalau anak kecil kan Udah denger bang, itu yang mati karena COVID anak kecil? hah? Udah denger? Ada beritanya? Iya, udah denger belum? Lu nanya? Gua sih belum dengar. Iya, Berarti nggak ada masalah ya? nggak masalah lah orang kecil. Oh berarti kalau anak kecil, emang kalau yang kena COVID tuh artinya hanya orang-orang dewasa aja? Ya kita lihatnya rujukan dari TV aja, itu siapa yang banyak kematian dari umur berapa kan? Oh gitu, iya benar juga sih Ger, benar. Bener Berarti, terus gua bang. berarti artinya setuju ya Ger ya? Setuju bang? Setuju ya? Setuju banget bang. Aduh itu anak kecil minta ampun kalau udah ditinggalin belajar, kalau udah pegang HP, malah main game apa Iya, gitu. iya. Yang kasihan itu orang tuanya lagi. Itu harus bisa ya plus jadi guru ibu rumah tangga plus jadi gurunya itu Iya. tuh harus multigunanya itu tiap pelajaran harus bisa. Harapan ke pemerintah sulit bang, gue takutnya di apa gimana, mendingan cari aman aja bang lah. Oke Ger, makasih ya Ger. Bro Haikal, satu pertanyaan bro. Vaksin COVID sudah dikirim kan? Dengarkan beritanya. Nah menurut Mas Haikal, kalau vaksinnya disuntikan ke tubuh Mas Haikal, bersedia apa enggak? Berhubung insya Allah saya belum kena COVID, jadi enggak. Enggak. Ntar aja kalau udah kena. Kalau kena mau ya? Iya, kalau kena. Oh gitu ya. Orang mah sebelumnya ya. Udah itu aja. Itu aja. Makasih ya. Siap. Nama saya Karina. Kalau seandainya vaksin itu disuntikan ke saya, tapi saya dalam keadaan sehat, saya kurang mau sih ya. Tapi kalau seandainya saya terindikasi COVID, baru saya mau gitu. Mungkin kayak kurangin buat wisata, buat main keluar gitu, buat kumpul-kumpul nggak penting gitu. Kalau seandainya kan anak-anak muda kan kalau lagi kayak COVID ini zona merah gitu, tetap aja mereka tuh masih kumpul-kumpul gitu. Seharusnya ya janganlah, karena buat diri sendiri juga gitu. Iya. Yang penting pakai masker ya tetap ya. Pakai masker. juga ya nggak menjamin sih Nggak menjamin saya. ya? Iya, karena kan tetap aja ada kontraksi sama ini kan sama orang. Berarti yang paling penting tuh itu ya. Tidak kumpul-kumpul lah ya. Kalau nggak perlu nggak usah keluar ya. Oke deh, terima kasih banyak Mbak. Siapa tadi namanya? Karina ya. Makasih ya Mbak Karina. Boleh kasih dada-dada dikit. Kan
vaksin COVID itu sudah sampai di Indonesia. Nah, Rika sebagai warga negara, kira-kira kalau vaksin itu disuntikan ke Rika, Rika bersedia apa enggak? Kenapa? Alasannya? Kalau dari segi aku, karena aku perempuan, aku takut vaksin itu mempengaruhi organ-organ tubuh aku yang lainnya. Apalagi aku baru masa habis menikah, pengen punya anak, reproduksi takutnya juga berpengaruh dalam reproduksi. Karena ketika suntik itu ada di tubuh kita, itu menjalar lewat darah, itu kita nggak tahu nantinya kemana. Jadi apalagi ini dari Cina, asal mula dia yang membuat virus itu kan. Jadi saran aku sih vaksin itu lebih baik ke orang yang sudah terkena COVID, terutama emang orang-orang yang sudah lanjut usia. Jadi gini, kalau yang namanya vaksin, apalagi itu kan program dari pemerintah, itu salah satu upaya untuk penanganan penanganan wabah ini. Jadi yang pasti pemerintah itu nggak mungkin memberikan vaksin itu tanpa diuji coba sebelumnya, tanpa tanpa diuji coba laboratorium atau klinis sebelumnya. Ya, yang pasti kita mau, karena itu kita mencoba mendukung upaya pemerintah untuk percepatan ini. Oke. Artinya Mas Ferry mau bersedia ya disuntikan nanti vaksinnya. Event itu berbayar ataupun gratis? Berbayar ataupun gratis kalau itu memang untuk kebaikan buat keluarga saya ataupun buat bernegara, ya buat negara saya itu. Nah, kalau memang itu sudah menjadi program pemerintah dan itu memang salah satu upaya untuk menangani wabah ini, ya kita kan nggak mungkin kan kalau misalkan kita terus-menerus menyebarkan virus ini. Nah, kita juga pengennya segera menyelesaikanlah wabah ini biar segera selesai. Oke. Satu lagi Mas Ferry soal kebijakan pemerintah di tahun 2021 awal Januari itu sekolah tatap muka kembali sudah dibuka. Menurut Mas Ferry kira-kira setuju nggak dengan kebijakan pemerintah? Kalau kaitannya dengan tatap muka itu kita mesti melihat secara proporsional ya, karena tingkat kedewasaan siswa itu kan juga beda-beda, tingkat pemahaman siswa terhadap wabah ini kan juga berbeda, baik secara usia maupun secara letak geografisnya itu. Karena mungkin pemahaman anak yang mohon maaf di kota mungkin pasti berbeda dengan yang di rural area yang di pedesaan. Jadi ya ada baiknya tetap, kalaupun mau diterapkan lagi, harus kebijakan itu harus proporsional dengan melihat zonanya, melihat kondisi lingkungannya, apakah itu merupakan zona merah atau tidak, terus kemungkinan atau potensi, dan apakah sekolah itu sudah bisa benar-benar menerapkan prokes gitu. Itu sih menurut saya. Jadi begini, permasalahan untuk anak yang harus bersekolah lagi dalam kondisi pandemi seperti ini, sebenarnya anak-anak yang khususnya di sekolah dasar ini sangat merindukan euforia bersama dengan teman, belajar dengan guru, dan juga mengeksplor semua kepiawaian mereka dalam berkarya ini sangat dirindukan. Nah, di tahun 2020 ini terjadi penusukan atau pembekuan karena dalam kondisi pandemi ini mau tidak mau instruksi pemerintah untuk lock semua aktivitas di sekolah melalui daring semuanya. Nah, khusus untuk di tahun 2021, kalau misalnya ini menjadi sebuah prioritas bagi pemerintah untuk menghidupkan kembali sekolah tatap muka, ini suatu hal bentuk yang baik. Tetapi kita juga harus melihat di akhir tahun ini, khusus pada bulan Desember, angka itu kan terus menaik. Angka dalam kondisi pandemi ini masih terus naik. Ya, karena ini yang menjadi suatu kekhawatiran bagi salah satu orang tua, bahkan hampir seluruh orang tua mengkhawatirkan hal tersebut.
Nah, ini harus clear dulu. Pemerintah harus bisa melihat mana yang bisa terbaik untuk anak-anak, mana yang bisa terbaik untuk proses belajar di tahun 2021 ini. Kalau bagi saya pribadi, saya berharap bahwa ini bisa menjadi sebuah kajian secara luas dan secara mendalam agar semuanya ini bisa clear. Kalau misalnya dibilang anak-anak membutuhkan sekolah, ya sangat membutuhkan sekolah. Mereka akan rindu pada teman-temannya, mereka rindu dengan pembelajaran yang diberikan kepada guru-guru. Dengan ada sekolah daring ini tidak akan membentuk suatu siswa maksimal dalam menangkap semua pembicaraan atau semua pelajaran yang diberikan oleh guru. Hanya saja ya kan, nah, di tahun 2021 ini memang sangat dibutuhkan. Sekali lagi, kalau dari saya sangat berharap bahwa ini menjadi sebuah kajian yang mendalam untuk pemerintah untuk apakah bisa dilangsungkan sekolah bertatap muka atau masih melalui media online atau secara daring. Karena melihat situasi hal yang di dalam akhir tahun ini masih terus meningkat kondisi virus COVID-19 ini. Mungkin itu. Artinya ditunda dulu, Mas Irfan. Bukan ditunda, tapi membutuhkan sebuah kajian dulu. Ya kalau kajian kan artinya membutuhkan proses waktu lagi untuk Betul. Nah, kalau saya berpikir justru malah kalau untuk di awal-awal tahun 2021 ini saya berharap untuk nggak langsung buka, untuk di sekolah untuk langsung masuk enggak, tapi tetap harus melakukan kajian karena kita melihat Bandung dalam kondisi akhir tahun ini Desember itu melakukan PSBB yang luar biasa. Bahkan DKI sendiri dalam waktu dekat ini orang yang masuk DKI ini harus rapid, ya kan? Nah, ini sesuatu hal yang saya rasa luar biasa juga harus dipikirkan gimana ke depan daripada kesehatan anak-anak kita. Kan seperti itu ininya. Jadi mau nggak mau untuk awal Januari kalau menurut saya ini hal yang riskan bila mana anak harus bersekolah tatap muka, tapi dilakukan pengkajian di dalam lah. Teman-teman di Kemendikbud kan jauh lebih memahami hal-hal yang seperti ini. Wow.